Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat, guru hebat di seluruh Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi tugas 14A8 modul 14 tentang budaya positif. Fasilitator saya adalah Bapak Iswandi MPDI. Pengajar praktik saya adalah Ibu Dr. Anda Kurniati MSI. Dan saya sendiri CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman Carmila Vera SPD MPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Untuk membangun disiplin positif di sekolah, upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid, seperti kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, merasa diterima, kebebasan, dan keseimbangan. Syarat utama untuk menciptakan murid merdeka adalah dengan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang pertama, paham betul alasan mengapa murid mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Yang kedua, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri dan menguasai diri. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena yang mendasari tindakan murid adalah nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Menurut Kohn, tahun 1995, baik penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Motivasi manusia dipicu oleh tiga hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan berikan hukuman dan penghargaan kepada murid jika ingin menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer, di mana manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang pertama, guru dan seluruh warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang kedua, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan yang ketiga, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi. Pendidik yang berperan sebagai posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan.
yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dengan segitiga restitusi ini nanti, pendidik akan melatih peserta didik untuk bertanggung jawab, mandiri, dan menghargai. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, budaya positif terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak akan hidup dalam tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya dan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang kedua, budaya positif terhadap nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif di sekolah akan terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah. Guru menerapkan peran sebagai pemimpin pelajaran, serta berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang ketiga, budaya positif terhadap visi guru penggerak. Dalam menuntun tumbuh kodrat anak ini, maka kita sebagai guru penggerak memiliki peran dan nilai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai murid berprofil pelajar Pancasila, tentunya kita harus memiliki visi yang kita rancang dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bakja. Agar visi dapat tercapai, maka sekolah harus membangun budaya positif. Unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah adalah disiplin positif. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi intrinsik, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami, diresapi dalam diri, dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik untuk saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, yaitu penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berakibat tidak baik kepada murid, seperti menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah tentang menyelesaikan masalah murid. Dulu posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah dan pemantau. Sekarang saya merubah cara dan peran posisi kontrol tersebut dengan posisi kontrol manajer, menggunakan langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Saya menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah.
Saya melakukan posisi kontrol manajer dengan menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saya semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang digunakan guru, dan menyelesaikan masalah murid adalah posisi kontrol manajer dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya ketika itu, saya merasa ada yang kurang dan bersalah pada murid karena melihat wajah mereka yang cemberut dan tidak bersemangat. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol manajer dengan melakukan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Perasaan saya menjadi lebih damai, dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, tetapi saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Hal lain yang penting dipelajari untuk mewujudkan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau kelas saja, tetapi budaya positif juga diterapkan di rumah, agar menjadi kebiasaan sehingga menumbuhkan budi pekerti baik bagi murid, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat setempat. Terima kasih, sekian video kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Salam guru penggerak. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.